Artinya apa ibu sekalian? Bu, mestinya laki yang benar. Ya, ya mesti laki yang benar begini. Pak, berani nggak bilang seperti ini sama istrinya? Ma, tugas papa tuh cari uang dan tugas mama tuh menghabiskan. Masya Allah, keren. Iya loh, jangan takut Pak, pasti diganti oleh Allah beneran. Ibu-ibu di share ya ini ya, biar tambah soleh. Betul. Tapi jangan sampai tag ke IG saya ya. Tak dia lihat lagi. Nah ini ketemu sebelah kiri ini lawan video. Kuma kabarnya tadi sehat alhamdulillah. Alhamdulillah tuh anu saroleh anu kalarase. Jadi dari dulu memang pada ganteng sih ya. Saya juga sempat jatuh cinta cuma ada yang memiliki. Kalau misalnya kita tuh udah kayak saudara ya. Iya, betul dari sebelumnya gelis. Itu tuh cantik-cantik soalnya rambutnya panjang-panjang ibu-ibu gitu. Iya betul panjang betul. Oh beda. Sampai hari ini. Iya sampai ini masih ngeband. Tetap hobi dijaga. Betul. Terus bermusik juga dijaga. Kita bermusik juga kita tahu aturan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak bisa lakukan. Tapi mudah-mudahan itu ya. Doain ibu-ibu ya, kita juga masih belajar hijrah gitu. Allahumma la tadalma fi maqumina hadadan dan illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamma illa farastah, kebingungan kami ya Allah sehingga Engkau mengeluarkan jalan keluarnya ya Allah. Wala aiban illa sakartaha ya Allah, aib kami yang kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala mariban illa syafaitaha, penyakit kami kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Wala hajatan ila qadaitaha ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah kecuali Engkau penuhi ya Allah. Fayasir umurana ya Allah, maka dari itu mudahkanlah urusan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami. Wahdim bi sholatil aqbalana ya Allah, akhirilah hidup kami dengan amal-amal yang spesial, amal yang terbaik ya Allah. Allahumma ahyina bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam puasa, duduk dan taat kepadamu. Kareus Bursa Sajadah Jinawi Pizza Kasurupan Alkomar Sekri Al-Barjah Kangen Water juga disupport oleh Ajmi Community, Akhlakul Fitrah, Abisya Community, Tasik Muda, Al-Huda TV, juga Info Kajian Bandung Raya. Tak lupa kami juga mengucapkan kepada BWA yaitu Badan Wakaf Al-Quran, Yayasan Haikal Hasan, juga seluruh jamaah yang sudah berkenan hadir di acara kajian Safinah Malaika bersama Babe Haikal. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang sudah dikontribusikan, didistribusikan kepada Safinah Malaika, jamaah-jamaah semua yang sudah ada di sini, Allah tambahkan lagi berkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasanya kita belum berkhidmat kalau belum baca bismillah ya. Kita sama-sama dulu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran di acara hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang terjauh dari Australia? Oh, dari Australia. Dari mana? Masya Allah, dari Bengkulu. Sengaja ke sini atau ikut rombongan bis? Dari LPK lagi kursus bahasa Jepang. Oh, Masya Allah. Mau ke Jepang. Kenapa tuh jadi ke Trans? Mau ketemu aku ya. Oh, enggak. Masya Allah. Alhamdulillah. AA boleh tahu ada kajian Babe Haikal? Dari Instagram. Dari itu ya, dari info kajian. Masya Allah ya. Alhamdulillah info kajian Bandung Raya itu membantu semua majelis taklim ya. Terima kasih ya. Nanti jangan dulu pulang, ada sedikit kenang-kenangan dari kami ya. Masih dari Bengkulu tuh. Dari mana lagi? Masya Allah. Tapi sebelum kita ke acara selanjutnya, oh ini ada 2 kaset. Yang kalau saya sih memang penggemar lagu-lagu yang rada brang-brang gitu ya. Ada Ray dan Roy. Kalau dulu Lohnas, ada yang tahu band Lohnas? Kang, ada
hayang tahu tinggali Yuswa 70 tah. Masya Allah. Jadi hari ini selain Babe Haikal ada Kang Ray dan Roy juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, nanti ilmunya bukan ilmu musik, bukan ilmu mental gitu ya, tapi Masya Allah sama temanya keluarga bahagia juga, bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Bahagia kan tidak harus bersama keluarga, mungkin dengan tetangga, dengan teman, atau dengan saudara, atau sama kerabat yang kadang kita juga nggak kenal, tapi kadang tumbuh ya rasa sayang itu sehingga menimbulkan rasa bahagia. Untuk selanjutnya berhikmat dulu ya Bun. Biasa kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Quran surat ke-58 yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 22 yang akan dibacakan oleh Teh Erika. Mangga Teh Erika dan Teh Is, Bu, ayah kita buka dulu Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 22. Mangga Teh Erika sama Teh Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya.
Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Maha Allah dari segala firman-Nya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Is, Teh ayat suci Al-Quran. Ada kalimat yang indah selain ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah limpahkan lagi rahmatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, ayah isi yang mau buku ini ada dari Babe Haikal, yaitu perjuangan menegakkan tauhid. Nanti bisa ada di meja registrasi depan ya itu. Nah ini kalau yang mau ibu-ibu nusuk karudet mah ya, aduh iya gendut saeutik riweuh gitu ya. Nih Babe juga punya slimnya juga nggak sekali 2 kali slim langsing bingit gitu ya. Mangga boleh nanti bisa hubungi meja registrasi ya. Kalau untuk lebih jelasnya nanti Babe yang akan kasih tahu apa aja nih khasiatnya. Tapi yang pasti bisa menurunkan kolesterol. Ada kan kolesterol? Selalu ada ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lantunan ayat suci Al-Quran sudah kita perdengarkan. Kayaknya udah gak sabar ya. Kang Roy. Ayo bergabung sama Ireng di depan. Kita sharing dan bertolabul ilmi bersama Kang Ray dan Kang Roy, yaitu makna keluarga bahagia. Saking kembarnya, pusing ini bedainnya mana Kang Ray, mana Kang Roy. Badannya sama. Sok tebak-tebakan, mana Kang Ray, mana Kang Roy. Nah, ada hadiah sih. Tuh, ada hadiahnya. Tuh, CD. Nah, sok. Nah, ini siapa? Ini kan siapa? Masya Allah, alhamdulillah. Tapi lagunya udah bukan ini lagi ya. Oh, sudah religi, masya Allah, alhamdulillah. Kan ini makna keluarga bahagia. Ini cantik atau ayo. Meninggalin harus lagi ya. Oh, maaf. Sekarang ini ada makna keluarga bahagia. Sudah berkeluarga atau mau berkeluarga lagi? Oh, salah. Enggak boleh dicirian ya ibu-ibu. Sudah berkeluarga. Masya Allah, masya Allah. Mangga terus terus disiapkan terus saya mikir sana geutna. Tapi ieu mah teu berwarna wios kan? Wios terus wiosnya lebih ini ya. Kan kita sudah nunggu apa yang akan disampaikan akan tentang makna keluarga bahagia. Mangga silakan. Ibu kita berkhidmat dulu. Kita seperti biasa ada majelis ilmu. Kita dengarkan dan kita simak. Mangga kan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap kare sigana kacan taruang ulangi dulu. Gacan cek bahasa Inggris sama gacan guyub. Ya, diulang lagi ya, karena ini adalah doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabi karim wa rasul karim wa ala alihi wa man tabi'ahu ila bisanin ila yaumidin. Faqala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha kullu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kandai kita bertemu dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia lagi. Masya Allah ya Kang Reng. Betul. Tapi gini, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dulu yang mana telah memberikan kita ya nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang begitu besar Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu di masjid ini mudah-mudahan nikmat iman dan Islam selalu terbawa sampai akhir hayat ya Bu ya. Nah ini juga ada cabai rawit ya semuanya. Boleh saya bilang cabai rawit ini? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Cantik berhijab rajin wiridnya. Masya Allah. Ya. Nah, tapi sebelah sana ada cabai bakar Kang Reng. Oh yang mana sebelah sini? Ya, saya juga nggak mau kalah. Ya, dia cabai rawit, saya cabai bakar. Cakep, baik dan bersabar. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya semuanya ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan kita di sini juga selalu di sisa usia ini berada di dalam kebaikan-kebaikan dan keistiqomahan ya Bu ya. Amin amin, mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah ya, di antara hamba-hamba Allah. Itu saha Kayaknya itu. Ini Ibu perkenalkan dulu Bu. Ini teman saya Bu ya. Maksudnya itu teman dalam rahim saya, Masya Allah. Ini Kang Roy. Iya. Ya. Oh, ini Kalau saya perkenalkan dulu ya, saya Kang Roy ya. Saya masih bekerja menyamar sebagai musisi masih. Tapi pekerjaan saya sekarang di PT Mahir, mitranya PLN, kelistrikan biasanya. kalau pegang Pada listrik ya. kalau pegang Ray Betul. ya kamu bukan muhrimnya ya. Sekarang Kang Roy perkenalkan dulu. Ya perkenalkan saya namanya Hendrawan. Dulu waktu kecil saya panggilnya Wawan. Nah sekarang ini panggilnya Roy. Nggak tahu juga katanya Ray itu namanya Rainya Ray. Tapi Roy itu nyambung tapi ke serius segala kebayangnya leha. Tapi sedikit ya kalau menurut ilmu kedokteran, memang kakaknya yang lahir duluan yang melihat matahari itu Kang Roy ya. Kalau menurut orang Jawa, buat agak ya saya kakaknya ngelehan saya. Mana silakan Kang AA gitu. Alhamdulillah ya Ray, kita berkumpul di sini juga kita itu mencari rahmat Allah ya. Ya kan? Ya Bu ya, kita mencari rahmat Allah di sini kita juga ingin membawa ibadah-ibadah kita di dalam suasana apalagi menjelang nanti bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah ya di antara sekian hamba-hamba Allah yang dipastikan kita masih hidup sekarang ini ya untuk memperbaiki amal-amal soleh ya Allah ya. Dan sekarang ini dipilih oleh Allah dengan detail iman ya. Dan dibuktikan tadi udah sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Betul sekali apa yang dikatakan Kang Ray tadi ya, bahwa kita dipilih ya dari dalam surat Al-Qasas ayat 68 Kang Ray ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, katanya gitu. Jadi dan Tuhanmu telah memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan jadi Tuhan menciptakan kita dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita dipahamkan agama. Amin. Karena kalau kita tidak bisa hadir di majelis-majelis ya, kita tidak paham akan agama kan gitu. Jadi kita terus belajar iman itu dikuatkan, kuat sekali gitu. Seperti halnya itu handphone ya. Kalau handphonenya mati, kita tidak bisa menerima SMS, kita tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan gitu. Jadi kalau handphonenya dicas kuat,
dan sinyalnya besar, insya Allah seperti bola kasti dilemparkan ke dinding. Kalau kita pelan, hasilnya juga pelan ya Bu ya. Makanya kalau kita lempar dengan sangat kuat sekali, maka hasilnya juga akan kuat. Iman juga sama begitu. Sekali lagi ya, kami mohon maaf, kami berdiri di sini bukan kami ini ingin menceramahi atau kami ingin menggurui, tetapi kami ingin menjadi insan yang lebih baik. Dan kami meminta doa dari hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon bimbingan kami karena dihitungnya baru aja hijrah ya. Mudah-mudahan hijrah kami ini istiqomah ya Ibu ya. Mudah-mudahan kan gini ya. Jadi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya Bu ya. Jadi sesungguhnya gitu amal-amal itu tergantung dari niatnya gitu. Jadi Allah akan membalas apa yang diniatkan dari amal-amal tersebut. Niatnya untuk dunia ini. Ya itulah. Jadi bahwa kalau misalkan misalkan paman karena hijratuhu ilallah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi waman kana hijratuhu lid dunya yusibuha, pasti akan mendapatkan hijrahnya juga dunia. Masya Allah. Nah, satu lagi Kang Ray, di dalam surat Ahzab ya ibu, mungkin ibu juga pasti mengerti karena sering kajian ya. Jadi di dalam surat Hud 15 itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang memang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi 'alaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itu jadi bahwa man kana yuridul hayatad dunya ya Bu, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ya. Jadi beserta perhiasannya. Jadi ada orang yang menginginkan kehidupan dunia tetapi tidak menginginkan kehidupan akhirat, ada banyak. Nah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, katanya bahwa kami akan balas sesuai dengan apa yang kau kerjakan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Jadi bahwa tidak akan dirugikan kalau diberes semuanya, dikasih sama Allah semuanya. Masya Allah. Tapi kita juga harus hati-hati dalam ayat yang selanjutnya, ayat 16 gitu. Ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang laisa lahum, tidak akan mendapatkan apa-apa. Laisa lahum, mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa kan. Jadi illan nar, katanya ya, kalau kita niatnya menginginkan kehidupan dunia saja, kita tidak mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya. Itu. Tapi banyak orang-orang misalnya banyak mempersiapkan untuk dunia. Kita mau ke kantor saja berangkat jam 7 ya Bu ya, tidak mau telat ya. Udah siap dicarikan ke bosnya. Jadi begitu kita lagi rapat meeting pas azan mau adan santai we itu udah rapat kayaknya ini rapat kayaknya kumaha tah. Wah. Kan kita harus dipersiapkan ya, kita harus memanage ya dalam surat An-Nisa ayat 103 ya gitu dia bahwa innamal mu'minuna kana kutiba kita ya. Jadi bahwa sholat itu telah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Inna sholata kana ala mu'minin kutiba kita, itu memang harus dipersiapkan. Bagaimana kita bisa sholat tepat waktu kalau kita tidak ada waktu, tidak bisa tahu waktu. Iya betul kan, bahwa kita kan harus datang bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sholat bukan panggilan roh, bukan. Kadang itu bukan panggilan Allah. Panggilan Allah yang harus disikapi. Ya. Jadi ingat sebenarnya mumpung ingat ya, mumpung ingat. Saya ingat waktu kita berlomba-lomba azan. Nah itu. Ya, nanti sebentar saya ngomong dulu. Harus disikapi dengan salat berjamaah di masjid gitu kan ya. Jadi dulu waktu kecil saya kan belajar ngaji berdua, umur 6 tahun 7 tahun. Saya malah lucu kayaknya gitu. Ayo nama lagi lucu ya. Lucu gitu. Kita sebutkan masjid di mana coba? Al-Hikmah Suci. Masjid Al-Hikmah Suci. Ingat saya ingat. Jadi pada waktu kecil itu saya berlomba sama Ray. Pokoknya subuh iya saya kudu adan. Wah, buat saya kalah terus Bu. Kalah, aduh bener. Jadi lupa pahola-hola ngesangnya capeknya
Dia dalam bangunnya kan sebelum 5 menit sebelum azan salah. Iya, saya nggak ada duluan. Sekarang kan Allah memahamkan bahwa ada surat dan memang ini sholat itu harus tepat waktu dan sebelumnya kita harus mempersiapkan. Pada waktu kecil itu saya kumahnya bingung, pingin saya adzan duluan gitu. Akhirnya saya berpikir dalam tidur kan tidur satu kasur Bu, satu kasur berdua gitu. Nah pada saat saya tidur, saya lihat adik saya sudah tidur, saya ya biasa turun dulu ke bawah, lihat sendalnya disumputkan, saya sendalnya Bu, betul, sendal saya juga disumputin, soalnya takutnya pakai sendal saya. Kalau pas banget nyantai aja, ini mau kemana lihat sendal, saya mau duluan ada, sorry, balon Bu, punten. Ya benar dosa saya. Ini mohon maaf Kang Roy, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal ini mungkin Babe Haikal ini waktunya mepet ya. Dan Babe Haikal ini salah satu idola saya dulu kalau saya mengidolakan pemain bandnya di Parpon, Mick Jagger segala macam. Tetapi alhamdulillah doa saya sering ingin dipertemukan dengan para ulama-ulama yang berilmu. Alhamdulillah tadi saya sudah bertemu dengan Babe Haikal dan keren sekali menurut saya ilmunya. Makanya dari itu kita panggil dulu Babe Haikal. Jadi kita jeda dulu. Kalau yang ingin mau meneruskan lagi mungkin setelah Babe Haikal gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Don't go anyway, kata bahasa Inggris, don't go anyway. Mau kemana-mana, stay tune. Ya, Kita panggil Babe Haikal aja ya. kita panggil Babe Haikal. Stay tune, don't go anyway. Masih ada di sini, kita masih banyak. Masih banyak. I will be come back ya. Oke. Nah, itu saja mungkin ya. Sebenarnya baru pembuka ya, belum mengenai materi ya. Pokoknya mau untuk membahagiakan begitu Allah telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia dalam amalan agama yang sangat sempurna. Jadi di amalan kalau kita belajar. Ini pakai seragam udah dibawain nggak muat. Iya, tadinya sudah saya kasih Babe ini pakai seragam, tapi dia tidak muat. Mungkin saya kirim lagi ya Babe ya, insya Allah ya. Sebetulnya Babe sebentar. Bukan salah baju saya. Iya. Dia melakukan penghinaan. Orang saya XXL di Mangga Babe, mau Babe, masya Allah. Terima kasih Babe. Allah, terima kasih banyak. Silakan Babe. Kursinya minta satu lagi untuk panitia bisa. Iya, sana. Oh ya di sana. Baik teman-teman, tadi sudah dibuka dengan salam yang indah dari Ray dan Roy dan saya Bram. Keren-keren Roy Babe kalau ternyata Bram aja deh. Ya. Bram Batubara. Masih ingat Bram Batubara? Masih ingat? Main HP ini masih ingat? Anak-anak sekarang mah nggak tahu. Dulu gimana kita dengerin terus nggak kelihatan gitu ya. Bodoh banget ya. Oh benar. Mana? Dibohongin gitu. Ih, tapi kata apa-apa. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Kaget semua. Begini, materi yang akan diminta kepada saya itu adalah apa judulnya apa? Makna keluarga bahagia. Makna keluarga bahagia. Makna keluarga bahagia. Maknanya ya sakinah mawaddah warahmah. Maksud saya mau ngapain lagi? Benar. Mau ngapain lagi? Penjabarannya kiatnya. Baik, Ray sudah berkeluarga? Sudah Pak. Anak satu umur 29-30. Kamu? Saya juga anak sudah nikah. Bingung ya. Jadi bingung ya usia saya berapa gitu. Jadi usia saya berapa? Ya, saya usia pokoknya lahir di 68. 54. Jadi 54 ya. Sama. Dia kan kembar. Kali gitu. Kali itu. Bingung, nggak bisa ngomong. Bingung. 30. Masih muda. Masih muda Neng. Saya lahir 77. Beneran. Anak saya 77. Oh. Baik,
obrolan yang sangat bermutu dengan Ray dan Roy. Saya senang sekali dan saya akan ngobrol-ngobrol dengan mereka berdua. Tapi sebelumnya saya mau berdoa dulu ya supaya kita pulang. Bu, ini di antara yang saya sampaikan, di antara Ray dan Roy sampaikan, mungkin ini yang paling penting ya, berhasilnya wali-walinya tersalih wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa sirril Fatihah wa Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, saya Roy dan semua yang hadir ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada yang kita inginkan dibawa pulang, tidak ada kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita harapkan sehingga kita rela dikuasai oleh suatu itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan itu ya Allah yang hadir ini, apabila ada yang susah, angkat semua kesusahan. Amin. Karena Engkaulah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza sahla. Ya Allah, apabila ada yang sakit di masjid ini, angkatlah semua penyakitnya ya Allah. Karena Engkaulah bersama penyembuh. Anta syafi la shifa illa shifa'uka, shifa'u la yughadiru saqama. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang kurang baik, maka perbaikilah hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang rezekinya masih susah, mudahkan ya Allah. Amin. Lapangkan rezekinya ya Allah. Jadikan kaya raya dalam takwa ya Allah. Jadikan kaya raya dalam iman ya Allah. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwa. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Apabila ada yang belum menikah, kirimkanlah jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Yang mulia, yang takwa, yang menuju kurban ya Allah, yang bisa membawa cinta kepadamu dan cinta kepada ya Allah. Bila masih ada yang berhutang, bebaskan hutang mereka ya Allah. Anta syafi ya Allah. Ya Allah, a'udzubika min hammi wal hadan, wa a'udzubika min ajzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri al-rijal. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhanallah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Pokoknya enak banget kalau lagi berdoa tuh enak banget. Jadi nanti bisa assalamualaikum cabut gitu ya. Dan kadang kewajiban dan utang. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bang Ray, Bang Roy yang saya hormati, yang saya sayangi. Saya baru pertama kali berjumpa beliau, tapi hati saya langsung klik. Kenapa? Karena saya dikasih baju. Tapi saya nggak. Iya, salah saya juga. Ya. Itulah sebenarnya saya sudah mengidolakan dari dulu. Kok ini dengan Bapak Haikal saya gemeteran sebenarnya, terus terang gitu. Karena Bapak Haikal sering lihat saya kajian-kajian di TVRI. Nah, kalau disebut di TV saya girang. Kalau disebut di YouTube saya kesel. Saya sakit hati saya. Mengapa? Karena YouTube suka motong-motong. Inilah saya yang sebenarnya. Masya Allah. Ya, dan YouTube saya umumkan hari ini saya tidak punya YouTube karena diambil oleh orang dan diisi dengan saya yang kasar, saya yang teriak-teriak, saya yang marah-marah, padahal bukan sama sekali. I guarantee bukan. Saya sampaikan, umumkan di sini. Ini ada sosial media, silakan direkam baik-baik. Apabila ada ucapan saya, jejak digital saya yang dulu salah satu aja mencela presiden atau memaki menteri atau pejabat, ya, atau anggota DPR atau agama lain atau suku lain atau kelompok lain atau etnis lain atau organisasi lain, saya bayar 1 miliar rupiah. Artinya memang nggak pernah begitu beneran. Inilah saya aslinya sebagaimana saya. Tapi kalau umpamanya fitnah terhadap saya udah banyak, ya. Yang belum fitnah ya silakan. Saya dibersihkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Ya, karena setiap orang yang mau fitnah nggak bakal kena dirinya. Bang Ray jangan takut. Ketika ada di fitnah, demi Allah nggak bakal kena. Iya. Nggak pasti buatkan fitnah, pasti itu. Janji Allah apa? Wain ahsantum li anfusikum wa in fastum falaha. Kalau
Kalau kau berbuat baik, maka kembali kepada dirimu. Kalau kau berbuat buruk, kembali kepada dirimu. Iya. Antum dihina, gak bakal rendah. Tetap aja maju. Gak bakal jadi sampah, gak bakal. Antum dipuji-puji semua, gak bakal jadi tinggi, gak bakal jadi rembulan. Kita akan tetap jadinya kita. Orang yang membuli orang yang memfitnah orang, kembali kepada dirinya. Orang yang merendahkan orang lain, dia rendah. Orang yang memuji orang lain, orang itu yang memuji itu yang tinggi. Jadi saya nggak takut sama sekali dengan fitnah-fitnah seperti itu. Biasa saja, hadapilah dengan senyum dan manisnya senyumnya. Ya, seperti itulah. Jadi terima kasih kalau maunya melihatnya di TV One, di TVRI, di TV One, di MNC, di mana lagi, Kompas dan sebagainya. Nah, itulah awal mula kita berkenalan dan memang inilah yang akan menjadi saya sampaikan bahwa suatu hari masuk pada materi. Ya. Anak berapa? Anak satu. Anak punya satu? Dua. Oke, anakmu dua, anakmu satu. Berarti lebih rajin ya. Oke. Rajin nyuci, rajin. Gini, satu hari kamu baru pulang maghrib dan anakmu yang satu lagi bikin konten TikTok. Iya. Ini parah ini. Pena lagi begitu. Yang satu lagi WA. Perempuan dua-duanya. Yang satu lagi sama saya. Aisyah dan Alia. Iya. Ya. Yang satu lagi lagi WA-an dan kamu baru pulang dan Bang Roy berkata Assalamualaikum. Iya. Dia menjawab sambil bilang kontennya dan WA-nya. Ya, Waalaikumsalam. Belum sholat maghrib. Azan udah berkumandang nih. Iya. Allahu Akbar. Apa yang kamu lakukan? Saya berusaha untuk menyuruh sholat. Biasanya juga justru sekarang ini saya sudah diingetin sama anak saya kembali sekarang. Dulu kan saya kalau main musik, main gitar itu berhenti ada. Jadi harus disuruh ke masjid gitu. Anaknya wanita. Aduh, kalau laki jadi besar. Sebagian dari kita pasti berkata anak kita kok bandel gitu ya. Ya, sebagian dari kita bilangnya, loh anak kita kok bandel gitu kan. Sebagian. Lalu kemudian kita suruh lagi sholat. Dia bilang iya, tanggung, tunggu gitu. Lalu apa yang ibu lakukan kalau dia kayak begitu? Diambil HP-nya, boleh satu. Kasih hadiah dulu, apaan kayak apa? Hadiah. Diambil HP-nya, apa? kasih apa? Siapa yang ini jawab barusan? Tisu kayak apa kayak gitu. Saya Naon Pak? CD di religi. Masya Allah, CD religi. Yang ngomong nggak dikasih apa-apa. spesial. Ya, diambil HP-nya ya. Oke, ada lagi. Oh, Masya Allah, keren Ini lagu religinya juga ada di sini, ada Jadi Pejuang religi Subuh, lagu-lagu Atakid, di sini juga ada Sahabat Pujangga ada. Sahabat Pujangga. Ada Sahabat Pujangga. Terus ada yang albumnya Queen of Sheba, ceritakan. Pujangga gitu. Bukan, beda lagi. Salah. Oke, ada lagi yang mau berkata. Apa yang lagi bilang? Susah? Sholat di depan dia. Mencontohkan ya. Nah, terus sholat di depan dia. Terus ibu, ya ibu aja duluan. Langsung begitu. Ada lagi diapain anaknya? Nah, ibu udah selesai sholat, dia masih aja begitu. Terus? Nah? Jewer yang tadi ini. Jewer. Sholat bareng. Sambil dikasih tahu apa lagi? Hah? Dikata-katain. Naon. Suruh wudu, dipeluk, mau dong jadi anak. Itu apa? Dipeluk. Apa? Di sebelah sana. Ya, naon. Diambil sampul ini disabet, baik. Sahabat galaksi, Bu. Jangan kasihan. Ya biarin aja ya dengan sholat gitu. Harus seperti itu.
Baik, ibu-ibu sekalian, izinkan saya sebagai orang yang sejak tahun 1984 udah ngajar anak-anak. Kebayangkan umur gua kan? Tahun 84 sudah ngajar anak-anak dan sudah bikin yayasan, namanya Yayasan Amalina Quran. Dan dari situlah saya sudah mulai bergaul dengan anak-anak dan saya perhatikan banget sehingga saya ya dengan usia yang cukup untuk mendidik anak-anak, maka saya mengambil kesimpulan apa yang terjadi ketika anakmu itu ya kamu datang, oke lah, handphonenya pukul, suruh sholat depan dia, dipelukin, diapain lagi tadi, dicabut, Cepret, dijewer, diapain lagi, oke, anakmu oke, close. Besoknya dia lagi begitu, dia lagi ngisi konten TikToknya, dia lagi WhatsApp sama temennya, dan kamu pulang, hati anaknya bagaimana? Gembira apa sebel? Sebel, marah. Oh, betul. Dan mungkin dia akan berkata ketika kamu pulang, pakai pulang. Iya kan? Iya betul. Tidak demen banget pulang kamu. Dan ketahuilah dari sisi psikologis, kamu nggak akan pernah bisa mendidik. Kenapa? Karena didikan itu hanya ada pada orang yang dicintai dan disukainya. If you want get your yes, you must give the yes. No, yes. Kalau kamu ingin mendapatkan ya, berikanlah ya gitu. Karena hidup ini kan hanya mencari jawaban ya gitu kan. Benar nggak sih? Hidup mencari jawaban ya. Naik taksi, bang gratis dong, pengen jawaban apa? Ya kan? Anak-anak baru pulang, anak-anak jangan berisik, anaknya berharap bilang, ya, anaknya bilang, anak mau mobil-mobilan, anaknya berharap ibu bilang, hidupnya cuma itu loh. Paling jago, paling nyaman hidupnya kalau kita mampu memberikan yes, maka kita akan mendapatkan yes sebanyak-banyaknya. Ya, maka berikanlah yesmu kepada orang, maka kau akan mendapatkan yes dari mereka. Gitu. Kasus contoh tadi Bapak Ibu sekalian harusnya menjadi pelajaran bahwa kehadiranmu nggak disukai dan kau nggak akan bisa berdakwah kepadanya, kau nggak akan bisa menjadi orang yang disukai. Orang kehadiranmu nggak disukai bagaimana sih? Gitu. Nah, jadi teman-teman ternyata ini konsep Rasulullah SAW, bukan pukul, bukan jewer, bukan ambil handphonenya, bukan cabut listriknya. Bukan sholat di depan dia, bukan semuanya bukan. Ikuti Rasulullah SAW. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang itu sesuai dengan kadar akalnya, kadar pikirannya. Ya, jadi kita mesti mengikuti apa kata mereka, cara mereka, busana mereka, cara bicara mereka, kesukaan mereka, mereka, makanan mereka, cara berpakaian mereka, sehingga kita itu teman yang asik. Kehadiran kita, umpamanya kita berkata, sholat mau bilang, sholat lah, ambil. Besok kali itu nggak senang sama anda itu. Mama nggak asik, papa nggak asik, nggak akan bisa, nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Lihatlah Rasulullah SAW, dijadiin perosotan punggungnya nggak marah. Iya betul. Dijadiin perosotan nggak marah. Ini cuman suka bola. Kebetulan saya tidak begitu. Bola? Jarang. Piala dunia. Jarang. Saya suka. Dan ini, harus ada yang lagi nonton. Suka ya? Ini Pak Yanto nih suka nih. Pak Yanto. Lagi nonton MU Pak, sama Liverpool Pak. Bapak pegang MU. MU. 0-0 udah menit kedua, menit terakhir, tinggal 1 menit terakhir, bola lagi dibawa oleh MU, pas depan gawang Liverpool, pas mau tendang, tahu-tahu remote diganti SpongeBob kemana? Jujur, apa yang kamu lakukan? Marah ya. Jujur aja, apa yang Bapak Yanto lakukan? Nah,
Cie. Di masjid ngomong begitu enggak? Di masjid. Biasanya kita pada bos ini nama tuh bandel. Ibu bapak ini bukan bandel. Bandel apa sih? Itu berbeda pilihan. Ya wajar kan dia maunya SpongeBob. Betul apa tidak? Betul. Karena seusianya. Saya suka heran. Dan tahukah dosa yang besar itu? Orang yang ke masjid adalah paling gede dosanya merebut. merebut. Iya, merebut. Kalau dia marahin anak yang ribut. Oh iya betul. Oh iya. Anak itu ribut pak, anak itu berisik pak, anak itu cerewet pak, anak itu lari-larian pak. Yang saya bingung, nenek-nenek berisik gitu loh. Etan. Ibu ngapain? Anak-anak main julak-julakan kepala, jumpalitan, lucu nggak? Coba ibu-ibu jumpalitan gitu. Ngongkok kemana-mana gitu. Nggak ada lucunya gitu loh. Mohon maaf ya, walau saya maksudkan memang itu dunianya. SpongeBob itu memang dunianya. Jadi Pak Yanto jangan marah, mengalah nih. ya wajar dong kalau dia pindahin ke SpongeBob gitu loh. Kalau umpamanya kata bandel ini anaknya, wajar nih nonton nih. Doa. Ya Rabbi, anakmu akan menjadi kurang ajar karena kau ucapkan kurang ajar di depannya. Betul. Dan dia baru tahu ternyata pegang remote itu adalah sebuah kebandelan. Padahal sebuah biasa aja, standar aja. Nah itu sebenarnya terjadi pada pengalaman saya pribadi ketika yang anak saya gede waktu masih kecil, dia berkata gitu loh, pulang-pulang pak aku punya pacar. SD kelas 1 SD kelas 1 di bangku di sekolah pertama ini dia berkata begitu. Bapak siapa yang gak kaget? Hah? Hari pertama sekolah dasar SD kelas 1 di jantung pulang-pulang punya pacar. Kan ini contoh bapaknya. Ini Kan like daughter, like mother, like son. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Saya mau marah. Hah? Istri saya ngelihat kata dia maksudnya. Tapi saya penasaran gitu loh. Habis lagi tidur saya ketin anak saya Aisyah. Ngomong-ngomong siapa? Ma. makin kaget perempuan. Nah itu. vocabulary dia untuk menggambarkan seseorang yang sangat dekat dan sebangku adalah jadi karena kekurangan vocabulary doang. Bayangkan kalau saya ini, awas kamu ya, kamu nggak boleh punya pacar ya, awas ya, awas. Ketika sekolah akan terjadi, aku nggak boleh, nggak mau gitu. Bayangin. Ya untung saja saya begitu. Saya punya ya, nyonya yang dia dari psikolog, dia lebih mengerti dari saya darinya. Akhirnya saya berkata, oh oke. Ternyata nggak lama dari situ Bang Roy. Ya. Kira-kira seminggu gitu, Pak, aku udah putus sama Pak. Oh gua tahu nih bangkunya dipindahin, bangkunya diacak sama bangkunya. Bener. Tapi seminggu kemudian yang saya bikin hati deg-degan, Pak, aku mau nikah. Hah? Wah ini nggak bisa didiamin ini, nggak bisa didiamin. Ini pengalaman pribadi. Saya dudukin, saya tanya, kenapa? Siapa yang bilang kamu mau nikah? Bu Guru. Saya WA, saya telepon Bu Gurunya. Maaf Bu, oh maaf Pak, ya saya seneng banget sama Aisyah. Besok tuh ada keluarga, ada pernikahan, saya mau ajak dia. Saya udah marah, saya udah bilang nggak boleh. Dan Aisyah sampai ke sekolah berkata aku nggak boleh sama papa. Oke, teman-teman sekalian pernah nggak mengalami kasus seperti ini? Pernah. Pasti. Nah, mulai berikutnya jangan lagi ngomelin anak ketika nggak sholat, ketika belum sholat. Bukan nggak sholat itu bukan sebuah kemungkaran. Kebanyakan dari kita langsung pakai hadis Bang. Iya betul. Ini kemungkaran, ini mesti dirubah. Saya bilang dia nggak ngumpetin laki orang, dia nggak mabok, dia nggak narkoba, itu kemungkaran. Dia cuma lagi isi konten TikTok.
Itu cuma lagi WhatsApp kan? Itu bukan kemungkaran. Bukan kemungkaran. Itu kelalaian. Kalau kelalaian, kalau dia main shot bisa. Mungkin cuma butuh waktu sejenak. Jadi gimana dong? Nah ini saya terapkan. Saya terapkan di tempat saya. Ketika waktu itu pulang, anak saya lagi main, lagi nonton Barney. Cerita sering kok. Mungkin bang sudah pernah dengar, oh udah pernah tahu. Itu saya duduk di samping. Berkata, pada waktu maghrib, azan lagi berkumandang. Gitu. Saya bilang, apa juga suka Barney. Dengerin kita dengar azan sebentar, yuk main Barney. Nanti habis ini kita lanjutkan Barney. Itu kita main. I love you, you love me. We are happy family with a great big heart. Oh, smart. It's for you. Won't you say you love me? Sekarang kamu sah. Aisyah janji. I love you, you love me. Sekarang saya. I love you, you love me. Kamu lagi sah. I love you, you love me. Apa lagi? I love you. Orang main tiga apa ketawa-tawa gitu. Aisyah sebentar sah. Tadi perasaan udah. Iya. Masya Allah. Salat dulu ya. Nanti Masya Allah. kita main lagi. Kelar tuh urusan. Dahsyat tuh. Masya Allah. Kelar tuh urusan saudara. Sama. Daripada matiin nggak? Matiin Papa bilang. Gue ambil. Jangan bu. Bu. Jangan sampai tadi. Ini bu. Jangan. Yang sahabat. Lah, haula wala quwata illa billah. Saya malu melihatnya. Jangan aku. Jangan. Hentikan itu. Sampaikan informasi berharga ini kepada anakmu yang sudah mau berkeluarga, supaya dia perlakukan seperti itu. Cara Rasulullah itu adalah kasih sayang. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menyuruhnya. Tapi dengan kemungkaran, anfusakum wa ahlikum nar. Kalau dirimu lu kalau tidak bilang ayatnya nggak salah penempatan. Iya. Kalau kemungkaran, rumah dengan kaki lu ke pasar sono. Lu rubah kemungkaran. Ini kadang-kadang bapak-bapak jagoan di rumah. Iya. Iya kan, baru pulang capek. Mana remote? Istri ketakutan, anak ketakutan ya. Bapaknya cari penampakan di TV. Padahal bagi istri dan anaknya dialah penampakan itu. Bapak Ibu sekalian, ayo kita rubah cara pendidikan kita. Rubah dengan penuh senyum, penuh kasih sayang, dan lihatlah rezekimu. Ini saya jamin ya. Catat baik-baik ya. Buktikan. Perbaikilah cintamu kepada pasanganmu dan anakmu, dan lihatlah perubahan rezeki yang datang kepadamu. Pada suamimu juga. Ya, aduh bu. Dan Pak, tolong ya Pak. Bener Pak, Bapak yang merasa rezekinya sempit, sekarang jangan pernah pulang sebelum bawa tentengan ke istri. Serius Pak. Anda akan lihat perubahan rezekinya kayak apa coba. I guarantee, saya jamin. Kalau enggak, tuntut saya di pengadilan silahkan. Apa yang saya sampaikan itu bohong. Belum pernah gagal. Orang yang memperbaiki cintanya kepada istrinya, orang yang memperbaiki cintanya kepada anaknya, berarti dia menjaga amanah yang Allah berikan. Dan pasti Allah akan senang, Allah akan redho, Allah akan girang, Allah akan gembira, Allah akan ya Rabb segalanya. Kenapa? Karena amanatnya dijaga. Dan Allah akan tambah kepercayaan kepada dengan memberikan rezeki yang berlimpah darinya. Oh iya. I guarantee you, saya jamin. Betul, ya. Tugas seorang istri dalam Islam itu adalah bapak nih, bukan nyuruh dia apapun. Lihat dalam surat Maryam, ketika Maryam hamil, izin tabazat min ahliha makanan sarqiyah, dia bersandar ke pohon dan malaikat berkata padanya, dan ini tugas suami. Wahai Maryam, kata malaikat, ganti wahai istriku, gitu. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nggak ada, nyucilah, nyeritalah, nggak ada. Belanjalah, nggak ada. Kalau istrimu paling senang belanja, maka kau rubah. Makanlah, minumlah, dan shoppinglah. Mantap. Catat, rekam baik-baik ini. Suruh suamimu dengarkan itu. Bisa. Jadi mulai besok langsung dipraktekkan. Langsung amal ya. Praktekkan besok. Iya, malayarham layurham tuh ya. Betul. Siapa yang nggak disayang, nggak akan menyayang, nggak disayang.
Pak, kalau gagal ini tuntut saya, kalau gagal tuntut saya. Saya nggak akan berani pulang ke rumah sebelum bawa tentengan. Masya Allah. Panitia dengar nggak tuh barusan? Dengar ya? Tiga. Itu loh Pak, itu loh Bu, gitu loh. Jadi tugasnya, apalagi kalau dihubungkan antara ayat tadi dengan kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu nggak akan mengizinkan istrinya belanja ke pasar, karena yang ke pasar lakinya. Orang Arab nggak akan izinkan istrinya memasak. Budaya ya. Jangan dibilang ini hadis ya. Tapi kebiasaan begitu. Bahkan yang mulia Sayyidatina Aisyah berkata, suamiku maksudnya Rasulullah, dia selalu membantu pembasahan makanan, bersiap makanan Nabi bantuin. Gitu loh. Nabi bantuin beresin. Hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Bapak Ibu sekalian, Bu, mestinya laki yang mengerti. Ya, mesti laki yang mengerti begini. Pak, berani nggak bilang seperti ini sama istrinya? Ma, tugas papa tuh cari uang dan tugas mama tuh menghabiskan. Masya Allah, keren. Iya loh, jangan takut Pak, pasti diganti oleh Allah beneran. Ibu-ibu di share ya ini ya. Biar tambah soleh. Betul. Tapi jangan sampai tag ke IG saya ya. Tak dia lihat lagi. Jadi membina rumah tangga kayak seperti ini harus penuh dengan canda, dengan tawa, gitu loh, dengan hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang penyayang, hati yang rahim, hati yang rahman, hati yang memaafkan dan seterusnya. Jangan pernah ungkit masa lalu. Sekali, laki-laki, tuh dengerin. Sekali Anda berkata, saya terima nikahnya dan kawinnya, berarti kamu terima lahir batinnya. Kamu terima nikah dan kawinnya, kamu terima tanpa perjalanan dengan waktu. Kamu terima sekarang, besok dan yang akan datang. Kamu terima waktu beratnya 60 sama 110, kamu terima. Ketika beratnya menjadi 110, kamu terima. Lu udah nyumpah depan Allah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Gobil itu nikah. Kamu terima, berarti kamu udah terima lahir batinnya. Kamu terima waktu mulus dan jerawatan. Kamu terima ketika rambutnya sebahu maupun campur sedikit gitu. Kamu terima. Wajib saudara, ini namanya Allah salah, keren. Kalau mau keindahan seperti itu, seperti itulah. Keren. Dan to love is stop comparing. Untuk mencintai berhentilah membandingkan. Tuh kata istilah orang Betawi pinggiran. Nah, eta. Masya Allah. Kalau bisa dibandingkan, mau dibandingin sama siapa? Sama artis Korea, kalah dia. Maafin ya. Tapi kenapa Islam melarang itu? Supaya kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Saya bingung kalau ada orang punya motor tapi dia nggak bersyukur. Sialan, guncangan, dia punya mobil nih. Coba kalau lihat sepeda. Alhamdulillah, untung punya motor. Yang sepeda nggak bisa jalan. Begitu kan? Ada orang punya mobil cuma Avanza, dia maki-maki, coba. Enakan dia terikat Innova. Coba lo lihat orang punya motor, lo nggak kehujanan udah bagusan, gitu loh. Nah, begitulah kita. Untuk bersyukur berhentilah membandingkan. Dan Anda sudah berjanji, saya terima nikahnya dan kawinnya. Pegang baik-baik. Yang belum nikah, pegang kalimat ini. Setelah kau katakan, ya Allah, saya terima nikahnya dan kawinnya, maka kau terima apapun keadaannya. Nasi goreng asin? Terima. Nasi goreng enak? Apalagi? Bini cerewet ternyata, terima? Bini pendiam ternyata, terima. Anda udah bersumpah kok. Masya Allah, keren. Gila lo, nggak bisa begitu ceritanya. Nggak bisa saudara. Anda mesti terima, selesai. Nggak ada lagi tawar-menawar setelah itu. Ya inilah yang disebut profesional, inilah yang disebut rumah tangga. Kenapa harus ada tangganya itu rumah? Rumah tangga. Mestinya rumah aja gitu. Meniti. Nanti kita bahas ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda lihat dengan kacamata iman, tidak ada wanita yang jelek. Mana ada wanita jelek? Dengan kacamata iman. Iya. Dengan kacamata iman. Dia kurus, langsing. Dia gemuk, gemoy. Nafsuin. Nggak ada wanita yang jelek.
betul. Bibirnya tipis, lucu. Bibirnya tebel, asik, anti slip. Serius saudara, lihat dengan kacamata iman. Tapi istrimu yang istri orang. Ya, nggak ada wanita yang jelek. Kalau anda melihat dengan kacamata iman, rambutnya panjang, anggun, rambutnya bondol, energik, sportif, gitu. Itu wanita. Kulitnya putih, nih bawa pandangan. Kulitnya hitam, manis, menggairahkan. Nggak ada wanita yang jelek, beneran. Hidungnya mancung, lucu, manis. Hidungnya pecel, gemes. Loh, serius saudara. Lihat dengan kacamata iman. Beneran serius. Nggak ada wanita yang jelek. Kalau anda pakai kacamata pasti ada kekhasan tertentu. Ya, sama juga dengan orang yang makan buah. Ya, ada yang suka semek, ada yang suka durian, ada yang nggak suka durian dan sebagainya. Jadi dari situlah sakinah, mawaddah, warahmah yang kau dapatkan ketika kau merasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan itu dibebankan kepada laki-laki. Kenapa? Karena ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Selama ini apa yang Anda artikan itu? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin ya, rijal. Setuju? Oke, kita bahas pemimpin. Pemimpin bahasa Inggrisnya apa? Leader atau bos? Leader. Bos? Bukan. Atasan. Kalau umpamanya direktur? Oke. Atasan juga ya. Sekarang gini. Di perusahaan sales, kalau pencapaiannya tidak maksimal, yang lebih tinggi jabatannya berkata, pokoknya nggak mau tahu ya, besok jualannya itu leader atau bos? Bos. Pemimpin atau leader? Pemimpin. Terus kalau umpamanya nggak mencapai, dia bilang gini, besok sama-sama saya ya, kita cari potensi pasar. Itu leader atau pemimpin? Leader. Gimana kalau ayat tadi kita terjemahkan dengan luas? Laki-laki itu bukan pemimpin atas wanita. Laki-laki itu pengayom wanita, pelindung wanita, pencerah hati wanita. Laki-laki itu membuat tenang wanita. Laki-laki itu pembuat nyaman wanita. Laki-laki itu yang mengantar wanita lebih baik. Laki-laki itu yang lebih keren. Itulah fungsinya. Maka qawwam di sini bukan sekedar pemimpin. Qawwam ini lebih luas. Karena kalau pemimpin bisa rais, bisa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kan pemimpin juga. Tapi di sini laki-laki yang lebih luas. Maka gunakanlah fungsi itu di rumahmu masing-masing. Jangan pulang sebelum bawa tentengan, itu dia. Dan kalau salah, keributan, ini catat baik-baik hukum rumah tangga. Setiap ada keributan, yang salah pasti laki-laki. Iya itu disalahkan terus. Hanya pasti. Sudah pasti. Iya. Wanita itu takdirnya nggak bisa salah. Iya kan? Betul. Sen kiri belok kanan, kita dimaki-maki beneran. Iya. Seorang dari Majelis Keluarga Indonesia ada MKI mana MKI? Dari MKI mana? Bandung? Ada. Jawa Barat? Yang belum? Ada MKI juga ikut sebagai anggota Majelis Keluarga Indonesia. Di MKI itu sebenarnya saya sampaikan ya, bahwa semua persoalan yang terjadi keributan itu salahnya laki-laki. Sekarang ini kalau seandainya rumah tangga istrinya jarang pulang, yang salah siapa? Kenapa? Tidak bisa mengayomi teh itu. Tidak bisa tidak memberikan rumah yang nyaman bagi nggak ada kolam renang. Istrinya demen belanja, yang salah siapa? Laki-laki lagi pasti. Duit. Ya kan? Menderitalah. Ya, menderitalah sebagai laki-laki. Ya, semuanya menderita. Sabar. Istrinya selingkuh, yang salah siapa? Laki-laki. Tidak bisa menjaga. 2 bau, 3 retoy. Iya kan? Kotor banget. Serius loh. Ya, coba kalau wangi melihatnya itu ya, gitu. Beneran serius ini.
Mungkin disangka bercanda, enggak. Saya mau memaksimumkan fungsi qawwam di sini. Iya betul. Karena kamu yang pegang kendali. Gitu ya. Kenapa laki-laki ngotot semua sama gue? Mas, mau nggak mau, suka nggak suka, memang takdirnya kayak begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah langsung ya. Yang mulia istrinya Sayyidina Aisyah. Ingat ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan dalam sebuah perjalanan malam hari dan kemudian beliau dituntut langsung Abdullah bin Ubay bikin cerita selingkuh, meninggalkan Nabi sampai pagi, jalan-jalan sama sahabat itu, jalan sampai pagi. Ingat cerita itu? Udah pernah cerita itu tahu? Ini Rasulullah loh ya, masih kena hoax loh. Andai kata pada waktu itu ada handphone, difoto langsung disebar tuh, nih istri Nabi lagi jalan sama cowok lain, viral. gitu. Viral langsung. Dan itu terjadi pada saya, cuman bukan wanita. Oh, siapa? Ya. Ada Bang Ade Armando, ya nggak sengaja ketemu dia, di foto, besokannya keluar di sosmed, Haikal, tim Cokro TV, satu grup sama Ade Armando. Betul. Nggak sengaja ketemu Pak Ganjar di Mekah, lagi sholat, saya juga ikut sholat dan di sampingnya. Nggak sengaja ketemunya, keluar di sosmed, Haikal tim ses Ganjar. Iya serius. Diskusi empat mata dengan Pak Mahfud MD, dan Pak Mahfud ada stafnya yang foto dan disebarkan. Haikal sekarang sudah masuk timnya Pak Mahmud. Saya kesel tuh dengan cara-cara itu yang nggak tahu apa-apa, main sebarkan berita hoax. Akhirnya saya ke jalan Asia Afrika, saya foto sama pocong. Nah, bilang gue satu grup sama pocong. Akhirnya, itu yang Aisyah dipulangkan. Ternyata firman Allah turun yang menunjukkan bahwa yang mulia Siti Aisyah itu suci sesuci-sucinya, dia bersih sebersih-bersihnya. Dan kemudian yang salah berarti kan Nabi aja salah sama istri. Dan kemudian yang mulia Abu Bakar Siddiq menyuruh yang Aisyah, kembali ke suamimu, kembali ke Rasulullah. Apa kata Aisyah? Enggak, suruh dia jemput. Serius gak? Hadis Bukhari Muslim loh. Jadi Nabi aja begitu gitu loh. Nabi aja mengalah pada istrinya. Lu siapa? Bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Belum dijamin. Belum dijamin juga sebenarnya. Mengalahlah, serius. Mengalah ya. Nggak ikhlas, nggak jawab dia. Mengalah ya. Ya. Iya, ngapa? Indah. Memang kalau kita ikut rumah tangga Nabi indah banget. Ya. Satu ketika yang mulia, masih ada waktu? Masih sampai 4 jam lagi mungkin. Yang satu ketika Sayyidatina Khadijah yang mulia berkata pada anaknya Fatimah, tenang, gue belain sekarang. Dibelain. Tenang, iya. Satu tadi. Yang mulia Sayyidatina Khadijah suatu hari berkata pada Fatimah anaknya, wahai Fatimah, tolong mintakan kepada ayahmu sorban yang dia pakai, jadikanlah itu kain kafan untuk menutup aku. Aku merasa waktuku tidak lama lagi. Seumur hidupnya Khadijah tidak pernah minta apapun ke Nabi, dan permintaan beliau yang pertama sekaligus terakhir adalah sorban yang akan digunakan untuk kain kafan Nabi.
Lu pikir aja sendiri dah. Astagfirullahaladzim. Sampai Nabi menangis. Nabi menghampiri Khadijah dan berkata, ya Khadijah, maafkan aku, katanya. Maafkan aku. Nabi sebenarnya pengen membeli apapun, tapi keadaan sudah begini gitu. Harta sudah habis semua untuk perjuangan. Harta sudah lenyap semua. Dan Khadijah menjawab, ya Rasulullah, aku yang minta maaf karena tidak ada lagi yang bisa kuberikan untuk perjuangan dakwah. Demi zat yang tubuh Khadijah ada di tangannya, demi Allah maksudnya. Andai kata tulangku berguna untuk membantumu dalam perjuangan dakwah, gunakanlah sebagai jalan untuk jalan dakwahmu ya Rasulullah. Coba, ada keluarga seperti itu indahnya. Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim. Begitu Bang Roy, sedikit cuplikan yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya membuka tanya jawab untuk kita ngobrol lebih. Iya. Jadi jam 2.10. Gimana yang punya saudara-saudara sudah terjawab apakah keluarga bahagia? Masih belum bahagia? Masih belum bahagia, Bre. Gimana ini? Kita ada sesi tanya jawab ya. Oke. Dari Ibu ini. Wah, laki-laki banyak nih, laki-laki. Boleh. Gini, pertanyaan terbaik hadiahnya adalah umroh bareng saya. Masya Allah. Kita ketemu di sana. Masya Allah. Dari Iwan dulu sebentar ya, karena ini spesial banget, banyak Iwan dari Iwan dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Tapi sholat. Sudah tepat waktu. Baik. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, rasa malas itu udah pasti biar keladinya jin, syaitan, dan kebiasaan. Udah pasti. Dan kita mesti teliti apa yang paling disukai jin dan syaitan. Satu, rumah yang kotor, bau, lembab, sering terjadi pertengkaran, ada najis, ada patung, utuh. Itulah yang paling disukai oleh jin dan syaitan. Ya. Awalnya dari situ. Betul. Nah, yang masih pasangan muda, awalnya dari situ. Ketika jin dan syaitan sudah bersemayam di rumah, malaikat gak bakal mau. Malaikat rahmat yang menyuruh sholat, yang bisikin sholat, itu kan malaikat. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la taqafu la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pelindungmu, kami walimu, kami wakilmu, kami yang bisikin. Itu kata malaikat. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik dalam dunia maupun akhirat. Dan malaikat nggak lakukan itu. Kenapa? Karena di rumah udah ada jin dan setan yang bersemayam di rumah. Kenapa jin dan setan bersemayam di rumah? Kotor, bau, lembab, ribut, ada najis, ada patung, semua itu hal yang disukai setan dan jin. Karena itu awal mula bersihkan rumah itu. Ketika rumah bersih, wangi, rapi, terang, kering, keset, dan semuanya mengalah demi untuk yang lain, maka itulah malaikat yang tiba. Dan malaikat gak bakal pergi. Dan jin dan setan gak bakal masuk. Kenapa? Sudah ada malaikat di sana. Ya, jangankan rumah kita, Pak, rumah Nabi, rumah Rasulullah
Suatu ketika malaikat Jibril mau datang tapi nggak mau masuk. Nabi menunggu di dalam, nggak masuk sampai Nabi keluar. Apakah yang menghalangi kamu masuk wahai Jibril? Jibril bilang ada anjing di rumahmu. Nggak taunya apa? Seekor anjing kepanasan, dia sedang berteduh di depan rumah Nabi. Malaikat tuh nggak mau masuk, gitu loh. Ya kan? Anjing banget tuh anjing. Ya itu rumah Nabi gitu loh. Malaikat Jibril nggak mau masuk cuma karena itu. Hati-hati yang punya kucing. Hati-hati kalau ee-nya ada di kamar, kamarmu nggak disenengin sama malaikat. Ee-nya ada di dapur dan di mana? Jangan, ee-nya itu di luar. Najis ya. Najis soalnya. Kalau kucingnya masih suka ee di dalam, saran saya buang. Lebih baik nggak ada kucing di rumah ketimbang nggak ada malaikat. Ya, buang. Karena najis itu ya, pipisnya, ee-nya. Kecuali kalau kucingnya terlatih, bisa pipis di luar, bisa ee di luar. Nah itu bolehlah dipelihara. Ya. Jadi Pak, awali dari situ. Bersihkan sebersih-bersihnya. Kalau mau tidur dikepret-kepret pakai sapu lidi hadis supaya jin dan setan yang bersemayam dia pergi. Ulfu alaq anas. Ya, jangan lupa sebelum tidur baca. Dan kalau anaknya mau benar-benar mau bangun tidur, mau sungguh-sungguh bangun tidur, sebelum tidur minum air 2 liter. Gue jamin jam 3 bangun. Kencing. Pipis. Jam 4 pasti udah bangun tuh. 1 liter ya kita kebanyakan. Udah pipis tidur lagi. Tidur lagi ya. Itu insya Allah bangun. Ya. Jadi banyak cara-cara yang dilakukan agar itu bisa. Dan jangan lupa, ini nggak ada di hadis ini, tapi dipraktekkan dan kena terus jitu banget. Yang lain? Mau tidur, setelah doa, setelah zikir, kalau perlu ratib al-atas al-hadad, sebelum tidur kan cepat terus bilang, wahai malaikat rakib dan atid, bangunkan aku di waktu subuh. Gitu. Malaikat Jibril Mikail. Gitu. Dan sekaligus pasang alarm tepat di waktu subuh. Hanya diperlukan konsisten 21 hari. Betul. I guarantee you. Hanya dibutuhkan 21 hari, maka hari yang ke-22 otomatis udah bekerja secara tanpa alarm ya. Tanpa alarm. Betul. Begitu Continue. ya. 21 hari kenapa? Wallahu alam. Mungkin masa ovulasi, ya. menstruasi 21 hari sekali. Mungkin juga telur dirami 21 hari. Mungkin juga kepompong 21 hari. Mungkin juga kupu-kupu 21 hari. Mungkin juga telur ayam 21 hari. Mungkin juga memang 21 itu memang miracle. Very. Masya Allah, Masya Allah. Bertobatlah. Bertobatlah. Anaknya laki-laki perempuan? Oh laki-laki. Jadi saya kepikiran gitu, anak saya waktu itu kadang-kadang ya namanya orang lain suka bilang kok istrinya sholat, istrinya sering ngaji, kalau anaknya setelah masih tidak pernah kecuali Jumat. Anak saya di rumah juga sekarang Jumatan. Punten, jawabannya sudah terwakili dari yang pertama tadi, perbaiki struktur rumahnya. Iya betul, sama. Perbaiki yang sama jawabannya. Gitu, perbaiki, jangan sampai ada kemasukan barang haram. Karena kalau kemasukan barang haram nggak bisa diajak kebaikan. Iya, dan sampaikan yang saya bilang rumah. Ibu datang ke rumahnya perhatiin, ibu baca pertama alif lam mim dzalikal kitabu sampai ayat 4 ayat, lalu ayat kursi sampai 2 ayat dari 3, lalu 3 terakhir itu 10 ayat Al-Baqarah, lalu baca Al-Falaq, Qul hu Al-Falaq An-Nas, sebelum datang baca ratib a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim. Nah baca itu tiupin tuh semua rumahnya. Iya, kepretin pakai air yang dibacakan gitu, ya satu lidi apa semua bersihin semua. A'udzubillah min hamazatis syaitan. Nah itu penting. Lalu kemudian ingetin juga. Nah,
Dan kalau umpamanya itu semua dikerjain, kalau ternyata ada kemasukan makanan haram, repot juga sih. Pengaruh kucing ada juga kucing, banyak tai kucing di situ. Oh, ya jangan dimakan tai kucingnya. Enggak. Iya. Ikutin apa yang barusan ya. Insya Allah. Biasanya itu kabul. Ibu pernah tahu ruqyah? Ruqyah mandiri tadinya. Ruqyah juga bisa. Ibu ruqyah di rumah. Ya, ibu ruqyah tiup air suruh diminum sekeluarga. Ya, Oh. Ya. Punten. Mau nanya? Oh, yang nanti setelah itu. Itu belakang belum? Belakang sama satu coklat. Waalaikumsalam. Mangga, tenang. Saya juga. Begini ya, mau menikah, tapi si cowoknya itu bilang ke istrinya, kamu mau menikah saya menikah dengan saya, tapi cuma menemani tidur aja. Terus yang lain-lainnya biar dia suaminya yang mengerjakan. Itu apa sunah yang baik atau bagaimana? Jadi dia menikah itu hanya menemani tidur aja, tapi semua kebutuhan Sahwat aja. Udah jadi nikahnya belum? Kenalin saya sama laki gue jadi mantu sih. Memang itu yang Islami. Biar laki-lakinya yang kerjain. Karena memang tugas istri itu santai dalam Islam. Tugas istri itu doain suami. Tugas istri itu menemani suami. Biar suami yang masak. Apalagi sekarang ada COD yang gampang itu. Langsung jadi. Langsung jadi ya. Iya, tinggal gampang begitu. Justru yang begitu yang dicari ibu. Iya yang dicari. Ini santai aja gitu loh. Nikmat banget kalau begitu mah ya. Kalau ada lagi buat saya jadi mantu sini. Anakku jadi nyaman tinggalnya. Ya. Saya saking takutnya dengan keadaan yang akan datang seperti itu. Anak saya 2 wanita. Saya dua-duanya udah saya beliin rumah. Dua-duanya udah saya kasih mobil supaya dia menjadi agak pede dengan calon suaminya, karena suami-suami yang kayak gitu jarang banget. Jadi betul suami yang baik itu begitu, menyiapkan semua kebutuhan istrinya, ya istrinya hanya menemani pada waktu santai, pada waktu jalan-jalan gitu. Nah itulah idealnya. Nah kalau belum mampu itu Pak, istighfar loh. Jangan tambah. Itu istighfar dan minta maaflah pada istri. Karena nggak mampu mencontoh Rasulullah dengan saklek. Pertanyaan saya kepada Bapak, kapan terakhir minta maaf sama istri? Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, suamimu tuh kapan terakhir minta maaf? Semalam. Lebaran. Semalam. Sering minta maaf sama istri? Kalau saya kebetulan istri saya juga dari sini. Kalau malam-malam kita ketemu saling minta maaf karena mungkin ada perkataan-perkataan yang yang menahan doa kita terangkat. Itu depan ada tuh di sebelah sana Pak, di belakang. Istrinya angkat tangan. Istrinya angkat tangan. Mana ya? Kalau nggak angkat tangan, malu. orang lain angkat tangan. yang ngesut. Itu aja sih. Hebat. Contoh Rasulullah, dia selalu minta maaf kepada Khadijah yang mulia. Maafkan aku ya Khadijah. Nabi aja minta maaf. Kalau ente nggak mau minta maaf, siapa lo? Gitu ya. Sama lah. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Keluarga Indonesia. Masya Allah. Ini Pak B, saya mau bertanya ya. Ini kan temanya bagus ya, makna keluarga bahagia. Tapi mau bahagia bagaimana? Kalau seandainya ada pertengkaran suami istri, si istrinya besok kabur, tunggu lama, balik lagi, sering. Lamanya berapa hari? Kalau begitu bagaimana solusinya? Ganti aja. Maaf, bercanda, jangan direkam. Jangan. Bercanda.
mohon penjelasannya bagaimana baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah. 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 Sebab gini Bu, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'at fa minan nafsi. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan dari ulahmu sendiri. Dan ulah kita sendiri itu karena dipengaruhi oleh pihak luar. Pihak luar yang bisa mempengaruhi itu diantaranya jin dan syaitan, ruqyah. Pihak luar yang mempengaruhi itu pergaulan, salah bergaul. Pihak luar yang mempengaruhi itu adalah sosial media, salah lihat. Maka ruqyah akan menjadi sebuah solusi. Kami di rumah ruqyah tiap hari, ruqyah mandiri tiap hari, pagi sore. Pagi kita baca zikir, pagi petang, al-falaq, an-nas, kursi semua. Kalau pagi kami baca ratib al-atas, karena banyak banget tuh untuk mengusir syaitan. Lalu kami tutup dengan surah Ar-Rahman agar sepanjang hari penuh kasih sayang. Lalu kemudian ngaji sebentar terus baru aktivitas masing-masing. Ibu pasti tahu sendiri. Lalu pasang online ngobrol kita jarak jauh dalam majelis keluarga Indonesia. Sore hari begitu juga. Andai kata jarak jauh, yuk buka. Mereka buka, baca lagi ratibnya Al-Hadad, lalu baca surat Al-Mulk kalau kita. Ya, Al-Mulk ya, Tabarakallazi. Dan kemudian kita tutup dengan ayat surat Yasin ya, kayak tadi malam nisfu ya kemarin. Lalu kemudian ngaji sebentar baru bubaran. Itu bagi kami ruqyah pagi sore. Kenapa? Hambatan, godaan, rintangan luar biasa. Jadi saran saya, zikir bersama pagi sore akan menjadi solusi yang pundungan tadi. Ya, oke? Udah sadarlah, nggak usah pundungan lu, pulang aja. Iya. Masya Allah, nggak boleh pundungan ya. Tapi mau lanjut sampai besok atau sampai 2 hari lagi? Harus ke itu. Ya. Oh itu maksudnya. Terakhir aja satu ini, bye kasihan. Oke. Kasihan. Sebelumnya saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Sebelum masuk ke pertanyaan, sambil persiapan. Ini begini. Kami riset selama 17 tahun. Berapa tahun? 17. Bukan riset yang sederhana itu. Masya Allah. 17 tahun. Hasil riset kami adalah kenapa jumlah Islam di Indonesia semakin hari semakin turun. Dulu di zaman Pak Harto almarhum, ketika disurvei jumlah umat Islam sempat 97%. Masya Allah. Menjadi 95 dan 93,2 sekian. Turun menjadi 90, turun menjadi 88, dan sekarang 87, sekian persen. Kami berusaha menyelidiki ada apa. Nggak boleh. Kalau udah justru mestinya bertambah karena jumlahnya udah mayoritas. Kenapa berturun? Berarti ada sebuah upaya yang luar biasa. Selidik, mereka semakin hari semakin jauh dengan Al-Quran. Betul. Dan 63,7% orang Islam Indonesia nggak bisa baca Al-Quran. Dari mana dia nggak bisa baca? Ya nggak punya Qurannya. Itu penyebabnya. Bang Rey, saya naik pesawat ke Pontianak, dari Pontianak ganti pesawat ke Ketapang. Dari Ketapang ganti naik mobil 6 jam, dan mobil 6 jam sampai ke sudut ganti perahu kecil menyusuri sungai-sungai, lalu ganti ke Sukadana, lalu ganti lagi perahu baru sampai ke Pulau Karimata. Ada 480 kepala keluarga, semuanya Islam, nggak ada yang punya Al-Quran. Subhanallah. Ini Indonesia loh, yang katanya mayoritas Islam loh. Kami 3 kontainer yang sampai Aceh, karena kami prihatin, satu dibaca 7 santri harus gantian. Berapa di rumah? Banyak. Saya kayak begitu. Ada 5 yang banyak. Yang 10 dikemanain?
Nah, bagaimana di Tolikara? Tanggung jawab siapa kalau mereka nggak punya Al-Quran? Kita. Ibu harus berangkat ke sana membagikan. Masjid ini banyak tuh Quran, banyak beredar Quran. Di pedalaman Aceh aja nggak ada. Jadi pengurus masjid ini harus berangkat ke sana untuk membagikan. Dan saya berangkat. Daripada repot jauh-jauh, titipkan dengan Badan Wakaf Al-Quran. Tuh. Jadi lepas segala kewajiban, lepas segala kesalahan, dan masyarakat Indonesia mendapat Quran dengan cukup. Ya pun terus ya. Mengalir kan buat orang hafalan, Ya, buat orang membaca kan terus betul. mengalir. Dan doa mereka juga nanti Kobul buat kita. kobul. 100.000 ke mall dapat apa? Iya. 2 piring nasi goreng, es teler 1 dan kopi 1. Masya Allah. Ya kan? Tunggu 2 jam jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Itu ya. 100.000 loh. Nah, di Badan Wakaf Al-Quran Anda menyumbang, udah dapat 1 Al-Quran, dapat 1 pembinaan, dapat ongkos transportasinya untuk ke sana semua, dan pahalanya Anda raih. Masya Allah. Begitu ya. Gitu ya Kang. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berpengaruh kepada Anda semua. Amin. Amin. Dan Amin. saya juga Qabil. kepengen kontribusi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Sakinah, mawaddah, mawaddah, warahmah. Kalau saya tambahin sakinah, mawaddah, warahmah dan kuwah. Oh, kuah. Nah, kuat maksudnya. Saya bawa oleh-oleh Kuat. untuk itu. Nih, Oh, ya. ini sebelah sini. Tahu. Ini persatuan seluruh Indonesia. Perjuangan menegakkan Tanpa tauhid. mengenal perbedaan dan suku, ya, tanpa mengenal perbedaan kelompok dan golongan, bersatulah tegaknya tauhid di bumi Nusantara. Ya. Ini yang buat ibu-ibu nih. Oh, yang ini ya, Hadiahin. slim ya. Hadiahin buat Herbal. Suami. Herbal slim. Ya, slim. Ini double ini Bu, slim. Udah slim nanti slim lagi. Silakan nanti dicari nih belinya di mana. di luar. Di luar ada. Dibuat suami. Ini dari tadi ngangkat terus. Dari tadi gini terus. Badan wakaf mana badan wakaf? Badan wakaf mana? Oh, ini. Kenapa? Kenapa? Pengertiannya sakinah. Udah ya, sakinah. Tenang. Pertanyaannya singkat. Keluarga sakinah. Bapak betah di rumah apa enggak? Tenang nggak di rumah? Dan tentram. Di rumah itu urusan di rumah nggak mau keluar gitu nggak? Nah itu belum sakinah Pak. Kalau ada. Kalau Bapak pulang ke rumah itu nggak mau keluar-keluar, nah itu sakinah. Mawaddah, warahmah. Kalau Bapak itu kalau satu rumah, baiti jannati, rumahku surgaku, betah di rumah nggak mau kemana-mana. Nah itulah tandanya bahwa sakinah, mawaddah, warahmah telah terjadi. Begitu. Mana dia, Ibu? Bu, kencreng buat ini ibu aja. Ya, nih saya mau kasih tahu salah satu yang membuat menjadi hambatan dalam apa? Dalam rumah tangga. Orangnya rata-rata pada pelit gitu. Jadi itu nggak mau gitu loh. Ya, itu juga hambatan Bu. Tiap pagi sebelum matahari terbit buruan sedekah. Itu yang bikin rumahnya Berkah, ya? dihakimi oleh malaikat. Punten tadi kepotong, punten sebentar kalau punten. Ini gini. Rumah yang disinggahi oleh malaikat adalah rumah yang bersih, rapi, wangi, nggak ada perdebatan, ya, keset, tertata, indah. Nggak usah gede, nggak usah mahal, rapi, wangi dan seterusnya. Dan rumah yang pagi hari sudah bersedekah. Betul. Itu saya tambahin. Rumah yang pagi hari Sudah bersedekah. bersedekah. Mengikat, mendoakan. Kalau nggak begitu mah wassalam. Maka dari itu sambil 1 kali berselawat, tolong nih, ya, saya menghimbau
Yuk, Bu, ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sampaikan ini untuk kebiasaan kita. Jangan sampai ke masjid enggak bawa duit. Ke mall ibu berani nih, enggak bawa duit, enggak bakal. Kadang-kadang suka lupa memang. Iya. Kadang-kadang Tapi ke masjid kita enggak bawa, ya demi untuk kemakmuran. Biasakan seperti itu. Demikian mungkin Bapak Kapal Peran ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Hasil riset 17 tahun mereka, kita dengerin. Ketika belajar agama melihat sejarahnya Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah ini yang dimuliakan oleh Allah, bahkan sampai waktu Isra Mi'raj aja malaikat Jibril ini tidak bisa mengantar ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Jadi saya kembali mengidolakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah ya, yang mendapat syafaatnya. Ini alhamdulillah ada Teh Boni di sini. Bulan ini bertepatan dengan bulan Syaban ya. Bulan Syaban ini diturunkan ayat Al-Ahzab ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini adalah perintah untuk bersolawat. Allah dan para malaikatnya bersolat kepada Rasulullah SAW. Masa kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai ingin diakui oleh Rasulullah tidak bersolawat ya? Nah, solawat ini apa? Maka solawat ini apa? Rasulullah bersabda, man sholat alaya sholatan wahidatan, sekali barang siapa bersolawat sekali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 kali Allah memberikan solawat karoi. Jadi 10 kali Allah memberikan solawat balasannya ya. Nah, makna solawat Allah kepada orang tersebut yang membaca solawat apa maknanya? Dijawab lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Aksiru sholata alaya, perbanyaklah solawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna sholatakum alaya, sesungguhnya solawat kalian kepadaku magfiratul lidunubikum. Masya Allah. Jadi sebagai bentuk pengampunan dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi banyak-banyaklah di bulan Syaban ini bersolawat supaya ingin juga indaruni syafaatul lakum, kata Rasulullah, menjadi penolong di akhirat nanti. Sebetulnya nggak banyak yang saya sampaikan, tapi saya juga senang bahagia ibu-ibu nih semangat masuk ke majelis taklim, terus setelah itu mendengarkan. Jadi kan ini merupakan taman-taman surga ya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ahli-ahli surga. Yang sekarang ini ada di dunia ini adalah seperti teman-teman mudah-mudahan. Karena dalam surat Al-Zariyat itu ada dikatakan bahwa orang-orang yang terlihat di dunia ini yang akan masuk surganya gitu. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dalam surat Al-Zariyat dikatakan, Tekoni. Nanti ya Tekoni, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, di dalam surat Al-Zariyat ini dikatakan bahwa innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun. Jadi berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Jadi bahwa Allah yang akan mengikram kita. Jadi tidak sama bidadari, tidak siapa bidadari. Jadi Allah langsung mengikram kita. Akhidina ma atahum rabbuhum. Tuhan
Jadi kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita mengikram apa yang kita inginkan. Kita mau misalkan mau makan apa anggur, langsung Allah mengikram sendiri gitu. Nah itu akhirina ma atahum rabbuhum. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya mereka itu adalah di dunia ini berbuat baik gitu. Berbuat baik, beramal jariah yang tadi juga itu kan tidak ada akan putus-putus amal jariah gitu. Jadi terus berbuat baik. Oke, kalau Bapak Haikal, selamat, nanti kita ketemu lagi ya. Siap. Salah ya. Terima kasih. Fotonya Bapak ini. Jadi akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi itulah. Nah, ternyata innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi orang-orang yang di dunia ini akan mendapatkan surga yang Allah itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya itu kan. Jadi terus wabil ashari. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam. Bukan sedikit-sedikit tidur. Gimana? Iya. Sedikit-sedikit tidur di sana situ gitu. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahjaun itu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa? Untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi mereka itu beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, wa fi amwalihi haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang tadi ibu bilang tadi kan memberikan infak sedekah kepada semuanya itu apa coba? Jadi di dalam harta kita ini ada haknya orang-orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Dan ini mungkin akan sampai Bu. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Nah ini ketemu sebelah kiri ini lawan video. Kuma kabarnya tadi sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh anu saroleh anu kalarase. Jadi dari dulu memang pada ganteng sih ya. Saya juga sempat jatuh cinta cuma ada yang memiliki. Kalau misalnya ada itu tuh udah kayak saudara ya. Iya, betul dari sebagian gelis. Itu tuh cantik-cantik soalnya rambutnya panjang-panjang ibu-ibu gitu. Iya, betul. Panjang betul. Ngobrolnya. Sampai hari ini. Iya, sampai ini masih ngobrol. Tetap kalau dijaga. Betul. Terus bermusik juga dijaga. Kita bermusik juga kita tahu aturan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Tapi mudah-mudahan hidup ya. Doain ibu-ibu yang kita juga masih belajar hijrah gitu. Ya. Saya diundang ke sini alhamdulillah oleh kakak ini. Jadi alhamdulillah nih. Saya ada satu perendahan bagi saya. Pemimpin hadir kembali. Alhamdulillah. Saya ada wajahnya juga. Alhamdulillah. Biasanya ya gitu kan saya ngomong. Ya itu alhamdulillah. Dahsyat sekali kan. Ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini merupakan titik awal yang menjadi kebaikan ke depan. Jadi istiqomah tentunya. Makanya kenapa walaupun kita berbuat baik, setan itu dahsyat. Siapa itu berbohong. Tapi mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan itu ya. Mudah-mudahan kita kami semuanya. Sami-sami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kami ya. Makanya jangan gitu ya. Di sini deh. Oh iya, masya Allah. Senang masya Allah. Kang Roy, aduh hatur permisah, ada teh video juga bersama mereka sampai semisal, mohon misal. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berhasil. Masya Allah. Sama masih iya. Masih sama ya. Satu lagi, di kita tadi teknologi kita dari rocker sih ya. Ini ada rocker juga yang di sini hadir. Ada namanya Hasan. Nah itu, ini berarti suaranya otaknya bising sekali. Sama-sama Allah. Iya, masya Allah. Iya, teman-teman banget. Sini kan ada tetangga di sini, masya Allah. Ini suaranya juga bagus. Iya. Dan orangnya baik hati dan tidak sombong, tidak sombong. Iya. Kita ketemu di sini, masya Allah. Alhamdulillah ini kan ada kan. Jangan bilang oh ya, harus oke.
sekarang ini banyak berbeda hijrah musisi kita. Bukan berarti orang tua tidak hijrah. Ini orang tua hijrah juga. Hijrah dengan versinya ya. Karena ini saya kenapa masih bergelut di bidang musik gitu. Karena memang musisi-musisi itu perlu ya, perlu untuk didekati, jangan sampai juga dilihat dari book just the cover. Jadi lihatnya covernya adalah musisi, musisi dekat dengan maksiat. Ya betul, memang ada dalam Al-Qurannya juga bahwa wasoro yang kami mohon. Jadi bahwa sebelum wasoro itu adalah penyanyi-penyanyi turunannya musisi seniman segala macam itu memang dengan orang-orang yang maksiat dan bermaksiat. Tetapi di dalam surat itu 3 ayat memang pernyataan betul gitu, mengacam seorang ini kan, seorang musisi ya, seorang para seniman gitu. Wasoro yang kami mohon, jadi bahwa orang-orang penyanyi itu dekat dengan orang-orang yang bermaksiat. Terus antara tidakkah mereka mengetahui fikul diwaliyah mereka itu selalu mungkin di rumah berada di dalam ini juga jadi inspirasi kan sholat kan ibadah tujuan kita kayak gitu. Nah yang ayat yang ketiga terakhir itu dikatakan bahwa wa annahum yaquluna ma la taf'alun, dan mereka itu berkata tidak apa yang tidak mereka kerjakan. Bohong lah ya, ajar jadi betul terasa sama saya dan mereka semuanya betul. Tetapi ada satu lagi ayat yang menguatkan, mudah-mudahan kita semua akan rasa juga ya, saya semuanya dan semuanya juga ini berlangsung menjadi musisi-musisi yang terakhir ayat di Al-Surah ini. Illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran. Jadi kecuali musisi-musisi penyanyi yang memang beriman dan beramal saleh dan banyak mengingat Allah banyak. Mudah-mudahan jadi kita tidak terlena dengan musik, tapi mudah-mudahan musik dijadikan bahan untuk mengingat kita kepada Allah. Jadi status kan yang soleh-soleha juga mudah-mudahan sudah bagi antara kita akan akhiri kajian hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Haikal, Kak Roy, Kak Hasan, Masya Allah. Kita ketemu ya, dan juga Teko Video juga seluruh jemaah yang sudah nanti. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Siapa yang mau bikin? Ya. Kita berdoa kepada Allah SWT dan kita sampaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan di masa rezekinya, dan untuk dari ada yang masih ada hutang-hutang puasa, maka silakan dibayar dulu. Itu adalah perlu wajibnya sebelum mengangkat doa Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan baqiin ni'amahu wa yukafi majdahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa sifatihi wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Wad'uhum jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kedua orang tua kami ke surga-Mu ya Allah. Amin. Wahai yang Maha Pengasih dan Maha Pengasih. Allahumma tawil umurna ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam keberkahan-Mu, wasuki al-sana, sehatkanlah jasad kami ya Allah, wa wasi al-sarqana ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah, wa ahsin ahlakana ya Allah, baguskan akhlak kami ya Allah, fi ta'atillahi wa rusuli rahmatika ya arhamar rahimin, dalam ketaatan padamu ya Allah dan kepada utusan-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami, wa zilana biha ya ni'mal mujib
Percepatlah rezeki itu datang kepada kami, wahai yang maha terbaik dalam ijabah. Wabina bifadlika ya Allah, kayakanlah kami dengan anugerahmu ya Allah. Aman siwaka minnana, jauhkanlah kami ketergantungan kami dengan makhluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'i mubram. Ya Allah, tambahkanlah rahmat pada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tolonglah balai atau bencana bagi yang telah ditentukan untuk kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la tadal fi maqamina habadan bal illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farastah, kebingungan kami ya Allah sehingga Engkau mengeluarkan jalan keluarnya ya Allah. Wala aiban illa sakartaha ya Allah, aib kami kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafi'taha, penyakit kami kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Wala hajatan ila qadaitaha ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah kecuali Engkau penuhi ya Allah. Fayassir umurana ya Allah, maka dari itu mudahkanlah urusan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami. Wahdi bi sholati a'malana ya Allah, akhirilah hidup kami dengan amal-amal yang spesial, amal yang terbaik ya Allah. Allahumma ahyina bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam puasa, duduk dan taat kepadamu. Allahumma amitna bil iman ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman, saya bisa mengucapkan kalimat yang indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghairu fataya wala maqbulin ya Allah, tanpa ada kelistaan bagi kami ya Allah, dan fitnah bagi kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana jannata ma'al minal azizil ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para hadirin yang dimuliakan, mungkin yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kami hanya belajar. Mudah-mudahan apa yang perlu bimbingan dengan doa, mudah-mudahan kami bisa istiqomah dan kesalahan dalam diri kami kita tutup dengan ibarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lihat dulu Kang Rey, Kang Roy, Masya Allah, nomor pisan. Ya, thank you. Pakai ini aja ini dulu. Nanti di sini dengan mereka berdua. Sok saya gimana caranya? Kang Roy. Ayo Kang Roy. Ya. 1, 2. Fotoin. Sekali lagi. Ini difotoin. Udah cukup ini satu, nanti aja difotoin. Ya. Mandi juga di bawah itu. Udah di tengah.
Sebelum kita lanjut ya, saya mau cerita ya. Apa Cerita. mau? Nah, Wan, Wan saya bikin. Ayo. 2, 1, 2, stop. Stop. Ya. Mangga. 1, 2. Sip. Oh. Oh. Berempat dulu kan ya. 2 sekali lagi. Ya. 1, 2. Ya. Nah. Ya, ini sama ya Kak. Ya. Mangga. Roy ini dulu. Ya. 1. Ya udah. Nah, siap. 2. Ya. Udah semua sami-sami. Ini dulu yang pakai. Ya. Tuh. Stop. Ya. Ya. Ya, grup mana? Ya. Stop. Stop. Kamera siapa itu? Ke bawah. Iya, kan. Ya. Hayu sadayana. Ya. Oh, kok belum sama. Stop. Mana mau fotonya? Oh. Ya, sok.